dengan saya Milda Sari. Hai, saya Ruby Herman. Oke, di sebelah saya ada Mbak Dika ya. Iya. Halo. Halo Mas Ruby, Mbak Milda. Halo. Halo juga. Oke, di sini aku mau ngasih tahu rahasia investasi bisnisnya Mbak Dika. Ya. Kita mau tanya-tanya seputaran bisnis Mbak Dika. Iya. Oke. Betul. Oke, nah ini kan berhubungan sama 4 sehat 5 sempurna. Wah, ya. Ya kan? Karena kamu pasti nih, kamu vegetarian bukan? Iya. Oh iya? Iya. Oh vegetarian? Oh berarti kamu nggak makan ini nih, sayang banget nih. Kalau saya 4 sehat 5 sempurna, makan daging gitu kan. Iya kan, omnivora berarti ya. Kalau saya omnivora. Kalau ini karena ini jadi herbivora ya. Canda ya, berarti vegetarian bilangnya kan. Oke, hari ini kita mau bahas tentang daging nih. Daging, perdagingan ya. Perdagingan. Oke, seru banget nih Iya, kayaknya. seru banget. Dan saya kenalin dulu nih, ini Milda. Milda ini jadi salah satu co-host Iya. di Rahasia Investasi Sukses. Halo, saya Milda Sari. Iya. Bisa dipanggil Milda. Milda. Oke, Milda. Iya. Kita hari ini udah hadir kan, ada Ibu Dika. Iya. Dika deh panggilnya ya. Iya, Dika. Nah, Dika. Nah, Dika boleh ceritain nih gimana nih asal mulanya bisnis Kang Daging. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Dari tahun berapa Oke. dimulainya? Sebenarnya kita kalau secara akte kita sudah mulai dari November 2022 gitu. Cuma kita di sini di apartemen Signature Park Grande itu dari Maret 2023 gitu. Ya biasanya awal-awal kita online lah, teman kita tawarin gitu. Terus kita survei ke sini dan tempatnya cukup menguntungkan dan memungkinkan untuk kita sesuai pasar gitu. Iya. Jadi habis itu ya udah kita mulai dagang daging. Awalnya sih daging doang, awalnya daging. Jadi kita ngelihat dulu sekitar. Kami nggak mau kalau misalnya kita jualan satu barang, tapi tempat lain yang sekitar kita juga jualan gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi tempat jualan A, saya B gitu. Saya nggak mau A, dia A gitu. Kasian juga gitu. Saya juga Iya. nggak mau saingan di bagian Iya, itu. bener banget. Gitu. Jadi akhirnya kita awalnya daging. Terus kesini-sini kita frozen food. Tapi frozen foodnya awalnya cuma yang kita tarik UKM. Kayak lauk, kayak misalnya kita ada ikan kayu frozen, ikan Iya. kayu khas Aceh. Ikan kayu. Baru denger. Itu khas Aceh, Mas Ruby. Oh, khas Jadi Aceh. yang masak pun chefnya orang Aceh. Wow. Jadi ikannya jenisnya ikan kayu. Tongkol, enggak. Jadi tongkol Oh. atau tuna dibikin Oke. kayu karena warnanya jadi coklat kayak kayu. iya. Oh iya. Kalau mungkin orang Aceh beneran bilangnya ikan kemamah. Ikan ke mama. Bukan ke papa, ke mama. Enggak, kemamah aja. Yang masak mama soalnya. Berarti itu yang bikinnya itu Orang Aceh. Orang Aceh. Iya, Wow. asli. Bumbu juga impor dari Aceh. Terus kita juga ada pempek, udon, ramen, kebab, dan kita kerjasama juga sama Bandar Jakarta untuk frozen food. Woi. Keren. Sama Hoki Suki. Namanya nih, waduh. Hebat nih. Awalnya kita daging doang nih gitu. Ya tadi akhirnya kita melihat kok kayaknya ya mungkin termasuk saya ya. Iya. Kadang saya nggak punya waktu buat masak terlalu lama gitu. Jadi kita sediakan frozen food yang sudah half cook. Gitu, half cook. Jadi udah setengah mateng lah, tinggal maksudnya kadang-kadang udah mateng frozen, tinggal masukin microwave, kita teflon atau kita marinasi sedikit kayak short plate gitu, udah langsung makan bisa. Kalau Gitu. boleh tahu karyawannya Mbak Dika berapa tuh sekarang? Kalau karyawan yang jaga toko cuma satu, cuma kami kan saya ini yang daging ini tuh kita adik-adik saya sama saya. Keluarga gitu ya. Keluarga, jadi kita ganti-gantian aja gitu. Iya, iya. Wow. Udah, karena satu aja cuma jaga toko, gitu. Sisanya kita. Tapi bisnisnya kemana-mana nih ya, maksudnya barang produknya kemana-mana ya. Iya bener. Ini namanya low cost. Low cost, high profit, high impact. Itu kan dicari. Iya kan? Jadi nggak usah banyak. Iya, Ini udah satu aja tapi dia kan nyuplai kemana-mana tuh. Iya bener banget. Gitu, alhamdulillah. Nah, gimana sih asal mulanya bisa memilih bisnis daging ini nih? Awalnya adik saya tuh, dia obsesi sebenarnya. Obsesi? Iya, dia Suka pengen. makan daging dia? Dia doyan makan sama kayak saya. Ada yang makan. Cuma dia emang dari awal gue pengen punya, dia bilang gitu. Awalnya dia
pengen bilang gue pengen punya supermarket gitu. Tapi kan maksud gue kalau supermarket kan kita butuh banyak pengeluaran modal. bukan pengeluaran sih, banyak yang perlu dirintis gitu. benar-benar. Kita pelajarin gitu. Ya sudah gue mau supply daging nih Mbak gitu. Ya udah sama gue deh gitu. Ya udah akhirnya bikin. Akhirnya ya saya kalau bagian promosi saya, dia bagian keuangan gitu. Nanti operasional ada adik ipar saya gitu. Wah, Gitu. hebat banget Keluarga. ya. Sekeluarga. Kompak. Kompak. Terus kayak Jarang-jarang loh Iya. bisa sekompak itu ya. ya harus begitu karena memang kita prediksi gini ya, dunia F&B itu kan pasti berkembang terus gitu. Saingan pasti ada, Iya, ada. Tapi ini kan makanan lo nggak bisa nggak makan, bahasa gitu kan. Iya dong. Tinggal kita mengemasnya bagaimana, kebutuhannya kita lihat seperti apa gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang ada yang, Mbak, awalnya kita kan jual bumbu nih, bumbu kering ya. Iya. Mau bikin sop iga tapi kita nggak punya cerita nih penghuni sini, penghuni sini. Aku mau bikin sop iga tapi Pengen yang praktis gitu. iya mau bumbunya kok nggak ada, aku cari kemana ya, kayak kayu manis, Iya. cengkeh gitu. Akhirnya kita Nggak ada, sediain, tempat lain nggak ada. Akhirnya disikat lagi. Iya, jadi kita emang target kita ke depan kita mau jadi bikin one stop shopping solution Wow. gitu. Jadi lo nggak usah kemana-mana. Lo mau bikin apa nih? Oh, gue mau bikin steak. Oh, gue ada butter. Gue ada marinasi gitu. Gue ada pepper, udah ada saltnya gitu. Terus lo mau bikin apa? Oh, mau bikin sop iga. Gue punya ada kayu manis, ada gitu. Jadi kita mau bikin one stop shopping solution. Kalau saya kan ya mungkin Dia pernah karena nggak sih ngerasain sejauh ini? biasanya tuh kita Awal-awal atau gimana? Awal-awal. awal-awal dan kadang-kadang gini ya, namanya jualan itu kan fluktuatif ya. Kadang ada kita sampai omset kita bisa di atas target. Ada yang cuma 50.000 sehari gitu. Akhirnya ya sudah, namanya jualan begitu ya ada saya galau, ya udah namanya jualan, kita mau gimana Tapi gitu. pantang menyerah ya. Ya harus Apa yang dilakukan? Saling menguatkan atau menguatkan. Terus udah gitu ya udah kita broadcast deh message gitu. Jadi makanya usaha tadi lagi ya? iya broadcast message, kita bikin promo, kebetulan dibantu sama Pak Tota ya. Promo di tiap bulan kita ganti. Safari Bazar ini ya? Iya, selain bazar ada lagi kita promo. lagi. Jadi ada untuk lagi. pengguna akses. Oh iya. Gitu. Ada juga memang kita juga akhirnya yaudah kalau pokoknya promonya ini yang buat pengguna akses, kita juga broadcast ke broadcast WA ke teman-teman kita. Iya. Udah semua, misalnya bulan ini nih kita ada promo steak meltik sama iga short plate. Ya itu udah kita pokoknya yang beli bulan ini itu dapat promo itu Iya. gitu. Berapa kali sih Mbak Dika ikut bazar di apartemen Signature Park? Kalau ikut bazar realnya sih sekali. Oh, sekali. Realnya sekali. Sisanya ya kita ngikut aja, maksudnya kan karena kita di depan kebetulan. Lokasinya emang di sini. Lokasinya situ. Selebihnya keliling dia. Betul. Keliling di bazar lain maksudnya. Di tempat lain. Karena di sini ada 6 project. Di Safari Bazar ini 6 project, jadi bisa keliling. Nah, kemudian juga tadi yang Mbak Dika bilang kan, ikutan diskon akses card. Nah, ini diskon akses card ini tertuju buat pemilik-pemilik, penghuni-penghuni di 6 project itu. Jadi kan otomatis jadi banyak yang tahu ya, banyak yang tahu di kontak gitu kan. Wah, jadi yang tadi, jadi makin banyak yang tahu, makin banyak yang beli, gitu sih. Iya sih memang gitu. Jujur sih memang dengan promo yang diajarkan pihak Signature Park tuh sangat membantu kita sih. Keren ya. Keren banget ya. Cuman ini nih, salutnya adalah ya kan pandemi, banyak bisnis-bisnis yang rontok, Iya, ini bener malah banget. melihat peluang gitu kan, dan melihat peluang dan saling mengisi ini, Iya. saling mengisi tadi ya. Kalau yang di sini nggak ada apa, baru dia masuk, Iya. bukan saingan. Iya, nggak saingan ya. Iya, saya nggak mau Iya, itu. Hebat bukan banget, benar. saingan. Nah, ini bagus. Bagus banget, bagus. Jadi mau berubah nggak dari vegetarian jadi Kayaknya mau nih. Apalagi cewek loh, kadang Iya. kadang ketika kita ada bulanan, tamu bulanan, itu kadang teman saya juga gitu, anemia dia. Jadi begitu dia makan protein kayak daging gitu, dia beli steak atau Iya, beli iya. daging steak sama kita, dia makan sendiri. Yang tadinya dia bed rest, dia bisa ini lagi gitu, gitu. Iya, iya. Iya. Jadi ini nih, jadi dari Kang Daging juga mengedukasi untuk makan daging. Oke, kedepannya nih ada produk-produk apa yang Kang Daging akan luncurkan nih? Wih. Kalau kedepannya kita sih untuk dagingnya kita masih juga belajar lah ya. Apalagi sih yang apa sih
kayak steak nih ya, kita ngomongin steak. Awalnya kita cuma tahu melting. Terus kita baca, kita browsing, kita kan fasingnya cari customer lain gitu, yang di luar toko. Kita punya lagi tenderloin lokal dengan harga yang sama tapi less fat, gitu, less fat. Terus juga misalnya lagi, kita punya lagi steak setara hampir di bawahnya wagyu satu level, tapi harganya lebih murah. Wah, Ada lagi. murah. Jadi gitu kita belajar lah, belajar. Kedepannya kalau produk apa ya nggak tahu. Kayaknya tuh si daging sapi tuh banyak kayaknya yang mesti dibongkar bahasanya gitu. Cuma kita kedepannya emang tadi Mas Ruby, Mbak Milda, one stop shopping solution. Lo mau apa sih sama gua? Gua ada. Wow. Apa lu gak ada ya bahasanya? Apa lu gak ada? Apa lu mau gua ada gitu. Oke. Terus juga kita kalau untuk frozen food kita tetap cari orang ada nih kayak misalnya kita juga frozen food ada cireng. Oh, cireng. Ada cireng. Cocok lu bisa. Itu apa namanya jualannya karyawan saya yang lain. Iya. Gitu. Jadi kita UKM kita iniin Bantu juga kita ya, jualannya. kita beli, kita jualin. Kita beli, kita jualin gitu. Oke, Mbak Dika. Mbak Dika itu selain tukang daging ya, Mbak Dika itu dari mana dagingnya? Belinya di mana? Di impor atau gimana? Dari Kita luar ada supplier. kota? Di luar supplier Jakarta. Oh, Karena oke. kalau luar kota kami masih memikirkan pertama ongkir, Iya. cara kan itu frozen ya. Frozen itu kan pasti berapa lama. Nah, kalau terlalu lama kan nanti kan cair jadi rusak Iya, gitu. jadi nggak fresh gitu ya? Iya, ini dagingnya? seputar Jakarta aja sih. Yang bisa dijangkau kita naik mobil, via tol, atau mungkin via transportasi online gitu. Gitu sih. Mungkin ada sosial media nggak sih Mbak Dika yang jualan itu? Akun? Kang Daging? Ada. Kita Kang Daging? Ada. Kang kita di Instagram. Namanya apa tuh? Kang Daging Komplek. Oh, Kang Daging Komplek. Oke. Kang Daging Komplek. Kita ada di Tokped juga, ada TikTok juga, ada Shopee juga. Di TikTok ada juga ya? Nah, TikTok. Oke, Tapi jadi bukan saya yang live. bukan ya? Nah, buat kalian bisa tuh kepoin ya, tuh Kang Daging Komplek. Bukan tuh. Kang Daging. Kang Daging Komplek. Oke. Digabung. Bisa tuh dikepoin. Yang live-nya akang-akang juga yang live. Yang kayak live Kang akang. Kalau misalnya saya yang live kan bukan akang. Jadi apa tuh? Bumbu. Oke. Nah, satu buah pertanyaan terakhir nih. Nah, Mbak Dika, di tengah persaingan gitu kan ya, apa yang menjadi rahasia suksesnya atau keunggulan dari Kang Daging ini? Pertama, kita memang tadi ya customer satisfaction tadi gitu. Jadi misalnya nih, bukan cuma misalnya gini, kita kan kalau puas pasti beli. Tapi ketika ada komplain, pasti kita segera tanggapi. Misalnya nih, waktu itu ada kita punya daging rendang potongan. Ternyata tidak sesuai sama yang maksudnya customer pikir gitu ya. Ya udah kita ganti. Langsung diganti ya, Langsung diganti. daripada ada omongan hal yang Ya. tidak enak ya. Jadi kita pokoknya customer butuh apa, lo komplain apa, pokoknya gercep lah. Wah, gitu. bagus Itu aja sih. Soalnya kalau customer senang kan dia pasti ngomong. Iya. Tapi kalau customer nggak suka, mungkin dia bisa ngomong juga. Nah, maksudnya ngomongnya sama kita aja. Merugikan. Nah, ngomongnya sama kita aja nih Iya. biar kita perbaiki gitu. Bener banget. Gitu sih. Yang penting kita customer satisfaction sebenarnya. Customer satisfaction. Ha-ha. Ini juga Wow. bisa buat inspirasi ya. Ya, Bunda, inspirasi buat semua ya. Pokoknya keren banget Mbak Dika. Terima Semoga kasih. sukses. Terima buat kasih Mbak Milda, bisnisnya. Mas Ruby. Makin berkembang juga Amin, bisnisnya. amin, robbal alamin. Mau jadi, akhirnya terpikir mau jadi itu? Apa? Tidak vegan lagi? Saya tidak vegan kalau ini ya. Kayaknya bentar lagi mau berubah nih. Pimplan banget ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Dika Sama-sama Mbak atas Milda. waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah diundang untuk interview. Jadi kita bisa cerita, mungkin ada masukan atau saya bisa memberikan inspirasi lah sama penonton. Iya. Jadi sama-sama lah kita. Gitu. Makasih juga Mas Ruby sudah diundang. Oke. Oke. Nah, kita udah tahu nih rahasianya Kang Daging itu gimana. Kalian pasti udah tahu ya, udah denger juga dan udah nonton. Dan jangan lupa ya, kalian harus kepoin Kang Daging ini. Pokoknya nonton juga ya video kita. Oke. Thank you so much ya Milda. Oke, makasih. Oke, teman-teman penasaran bisa datang ke Kang Daging. Ya. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye-bye.